Apakah sudah terlihat Kakak Nidia dan juga Sudah, teman-teman Kak. yang lain? Iya, baik. Terima Baik, kasih, terima kasih. Kak. Silakan Ya, Kakak Nidia, waktu dan layar saya persilahkan. baik. Terima kasih banyak, Kak. Halo semuanya, selamat malam. Nah, ini kalau di Maluku sudah jam 9:12 nih. Semuanya nanti akan beradaptasi dengan waktu yang lebih panjang, lebih cepat 2 jam. Hari ini saya Kanidia Tuhumuri, Miss Marine Tourism Indonesia 2023. Saya merupakan Putri Pariwisata Indonesia Maluku. Untuk itu saya ingin mengajak kita semua malam ini untuk ayo ke Maluku bareng saya dengan materi yang akan saya sampaikan. Maluku merupakan provinsi 1.000 pulau yang akan mengukir banyak cerita, beribu cerita indah. Nah, sebelumnya eh, gambar yang saya gunakan ternyata juga digunakan oleh teman-teman sebagai background virtualnya, dan luar biasa itu merupakan salah satu bukti antusiasnya teman-teman semua untuk menjadi volunteer ke Banda Naira. Dan malam ini juga saya berterima kasih karena ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa bisa berbagi bersama teman-teman volunteer yang akan mengabdikan seluruh kerja-kerja teman-teman di Banda Naira nanti. Nah, teman-teman, adakah yang sudah pernah ke Maluku ataukah ada yang dari Maluku enggak? Iya, kalau misalnya ada yang sudah pernah ke Maluku, kita tahu sendiri bahwa Maluku ini, oh belum pernah ya. Ini kalau yang pertama kali ke Maluku, nanti teman-teman akan disuguhkan dengan berbagai pulau ya. Boleh di next, Kak? Ya. Nah, sekilas tentang Maluku. Kalau teman-teman lihat, Provinsi Maluku ini merupakan sebuah provinsi kepulauan yang merupakan gugusan pulau-pulau kecil yang berjumlah 1.392 pulau yang ada di Maluku dengan ibu kotanya yaitu kota Ambon. Nah, teman-teman bisa membayangkan sendiri ada 1.392 pulau, baik yang pulau berpenghuni maupun tidak berpenghuni, pulau-pulau kecilnya, sehingga dapat dipastikan bahwa kebanyakan masyarakat Maluku memiliki mata pencaharian sebagai nelayan karena hidup di pesisir pantainya ya teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa membayangkan kira-kira kalau ke Maluku berarti transportasinya lebih banyak menggunakan apa? Sudah pasti menggunakan transportasi laut. Memang ada beberapa bandara, tetapi karena pulaunya itu pulau-pulau kecil, jadi tidak semua pulau itu memiliki akses untuk pesawat atau akses bandaranya. Boleh di next, Kak. Nah, ini secara garis besar saja. Jadi di Maluku itu secara administratif Provinsi Maluku terbagi atas 9 kabupaten dan 2 kota. Nah, 9 kabupaten dan 2 kota, kotanya itu merupakan Kota Ambon dan Kota Tual. Kota Ambon sendiri merupakan ibu kota Provinsi Maluku. Jadi banyak orang yang sampai sekarang masih bertanya-tanya, oh jadi orang kenal Maluku itu melalui Kota Ambon dan Banda, kan? Kebanyakan orang itu tahu Maluku dari Kota Ambon dan Banda, tetapi ternyata Maluku sendiri memiliki banyak tempat, ada 9 kabupaten dan 2 kota yang bisa teman-teman kunjungi. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan di bagian sebelah kanan, sebelah kiri layar, nah itu ada peta Maluku. Nah, di situ ada pulau-pulau yang tidak kelihatan teman-teman. Teman-teman tahu ada Banda Naira, Kepulauan Banda yang akan teman-teman tuju itu di bagian lingkaran merah. Nah, kelihatan nggak pulaunya? Karena terlalu kecil, akhirnya di peta itu tidak terlihat. Nah, ada bagian yang saya buat lingkaran merahnya, itu adalah Kepulauan Banda yang akan teman-teman tuju untuk melakukan banyak kegiatan di sana tuh, teman-teman. Nah, sedangkan ini petanya ini peta Maluku sama Maluku Utara ya, teman-teman. Jadi, Maluku dan Maluku Utara itu provinsi yang berbeda. Saya rasa teman-teman juga sudah tahu karena sudah pasti yang tergabung dalam volunteer ini adalah orang-orang hebat. Nah, ini jadi batas Maluku itu dari yang ada
laut seramnya itu Maluku. Sedangkan misalnya yang seperti Pulau Obi, Pulau Sula itu sudah masuk ke Maluku Utara. Mungkin di sini ada teman-teman juga dari Maluku Utara. Nah, teman-teman, jadi luas wilayah Maluku sendiri sudah tertera dan luas daratannya itu hanya 7,6%. Teman-teman bisa bayangkan 7,6% luas daratannya, sedangkan untuk luas lautannya sendiri 92,4%. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa memang Maluku itu merupakan wilayah yang dikelilingi oleh banyak lautannya ya, kebanyakan laut daripada daratnya. Dibagi di dalam 3 jenis destinasi wisata besar ya. Ada wisata alamnya, wisata budayanya, dan wisata sejarahnya. Jadi kebanyakan orang itu berpendapat bahwa berwisata itu berarti kita sampai dan melihat alamnya yang indah-indah kan. Saya percaya bahwa menjadi volunteer di Banda Neira ini bukan hanya uh, karena ingin melakukan aksi-aksi sosial di sana, tetapi juga tertarik dengan pariwisata di Banda sendiri. Pulaunya, keindahannya itu sudah pasti menjadi suatu ketertarikan bagi teman-teman. Tapi di sini saya ingin melihat memperkenalkan kepada teman-teman 3 jenis pariwisata yang ada di Maluku, wisata alamnya, wisata budayanya, dan wisata sejarahnya. Nah, boleh di next, Kak? Kita ke wisata alam dulu nih. Nah, wisata alam sendiri jarang ya, karena semua tempat ada wisata alamnya nih. Nah, wisata alam sendiri teman itu karena sudah merupakan salah satu jenis laut yang terdalam dan di dalamnya itu banyak ditemukan di Maluku. Laut di Banda juga dan ada pulau kecil karena itu kan merupakan pulau sudah ada banyak pulau-pulau kecilnya. Misalnya teman-teman sampai ke sana, sampai ke Maluku, teman-teman akan menyaksikan itu. Kemudian beraneka ragam spesies. Nah, di Maluku sendiri ada bahkan spesies-spesies yang tidak dapat ditemukan di laut lain, tetapi dapat ditemukan di Laut Maluku. Nah, bukan cuma di Banda, ada juga di perairan Laha. Kalau teman-teman sampai, nanti teman-teman bisa lihat itu. Kita boleh kenal sebagai negara yang terkenal dengan wisata, dengan kebudayaannya. Budaya menjadi ciri khas tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Nah, tidak terlepas dari itu, kita bisa menemukan beragam banyak sekali budaya yang teman-teman temukan di Maluku. Yang pertama, kita bisa lihat budaya dari aspek nilai dan kearifan sosial yang turut menarik agama di dalamnya yang terjadi di Maluku, di Kota Ambon khususnya pada tahun 1999 sampai 2004. Ini sampai sekarang memiliki kehidupan toleransi yang luar biasa antar umat beragama, yakni ada kearifan lokal yang namanya Pela Gandong. Nah, Pela mencerminkan nilai sosial, persaudaraan, kekeluargaan dalam budaya orang Maluku.
Jadi kehidupan sosial masyarakat Maluku dilandaskan pada nilai-nilai dan perjanjian luhur yang menjadi imperatif yang mengatur interaksi secara sosial di Maluku. Sehingga sampai sekarang, apalagi teman-teman kalau misalnya lihat sampai ke Maluku dan ada apa itu, khususnya di Maluku kan mayoritasnya dan umat beragama di Maluku. Nah, itu yang namanya Pela Gandong. Pela Gandong ini digambarkan sebagai misalnya ada dua wilayah yang memiliki hubungan saudara. Kakak, ya ada yang kakak, ada yang adik, ada yang bersaudara gandong, itu namanya. Itu juga ada aspek atraktifnya, misalnya seni-seni tari, upacara adat, kesenian. Nah, salah satu tari yang saya tampilkan di sini yaitu tari pukul sapu, teman-teman. Jadi itu tari yang digabungkan dengan bagaimana upacara-upacara adatnya, teman-teman. Jadi upacara-upacara adat yang dilakukan supaya orang-orang yang dipukul dengan sapu lidi, teman-teman, sapu lidi, itu mereka tidak akan kesakitan walaupun badan mereka sudah berdarah-darah. Jadi bukan hanya aspek budayanya, aspek seninya juga. Tepat 60 bahasa yang dipergunakan masyarakat adat di Maluku. Teman-teman kalau sampai ke pedalaman Pulau Seram, salah satu pulau di Maluku, teman-teman akan bertelanjang dada, menggunakan pakaian yang seadanya, masih belum bisa berbicara dengan bahasa Indonesia, dan itu menjadi salah satu wisata budaya juga yang dapat ditemukan di Maluku. Boleh next, Kak? Kita atas sejarahnya, karena negara-negara yang dulu pernah menjajah Indonesia dan Maluku untuk rempah-rempahnya juga meninggalkan banyak aset-aset sejarah yang menjadi wisata sejarah bagi Maluku sendiri. Misalnya ada yang pertama, ada aspek arkeologi, teman-teman bisa menemukan ada peninggalan-peninggalan benda cagar budaya seperti misalnya piring-piring tua yang ditinggalkan yang ditemukan di Maluku. Kemudian banyak juga pada era-era sebelum kemerdekaan atau era kolonialisme itu ada perdagangan rempah-rempah, cengkeh dan pala. Saya rasa teman-teman juga tahu hal itu ketika berkunjung ke Banda nanti teman-teman akan disuguhkan dengan cengkeh dan pala dan rempah-rempah yang begitu luar biasa. Ini juga meninggalkan banyak situs-situs sejarahnya. Misalnya, teman-teman akan menemukan di Maluku sendiri ada gereja tua dan juga masjid tua yang sampai sekarang masih dipertahankan di Maluku. Banyak di berbagai pulau dan berbagai lokasi yang bisa teman-teman temukan. Kemudian juga ada banyak benteng yang teman-teman bisa temukan di Maluku. Salah satunya di Banda, itu ada di bagian background teman-teman, itu ada salah satu benteng, namanya Benteng Belgika. Mungkin ada yang sudah tahu. Jadi Benteng Belgika itu merupakan benteng Portugis dulu, kemudian dikuasai oleh VOC sebagai tempat untuk pertahanan Banda sendiri di Banda Neira. Nah, teman-teman akan menemukan benteng-benteng itu sebagai wisata sejarah di Maluku. Boleh next, Kak? Nah, sekarang gimana sih pengembangan pariwisata di Maluku sendiri? Terus pentingnya apa sih? Nah, kalau pengembangan pariwisata pada umumnya itu diarahkan sebagai sektor andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan daerah, memberdayakan perekonomian masyarakat,
memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan pengenalan dan pemasaran produk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, pengembangan kawasan wisata harus merupakan pengembangan yang terencana secara menyeluruh. Nah, untuk itulah saat ini salah satu visi Gubernur Maluku yakni menjadikan Pulau Banda, Banda Neira, Pulau Banda sebagai lokomotif pariwisata di Maluku. Ini bukan berarti bahwa kita tahu Pulau Banda itu sudah dikenal di Indonesia bahkan di dunia. Sehingga potensi inilah pemerintah Maluku untuk menjadikan Banda sebagai lokomotif atau menjadikan Banda sebagai penghela geografis agar orang-orang bisa datang ke Maluku untuk berwisata dan mengenal Banda, tetapi juga mengenal Maluku sebagai wilayah provinsi kepulauannya. Boleh next, Kak? Nah, bagaimana cara mengembangkan pariwisata di Maluku dan siapa saja sih yang berperan dalam pengembangan pariwisata di Maluku? Nah, di saat ini saya ingin berbagi tentang Pentahelix of Tourism. Jadi ada 5 kategori atau 5 bagian yang menjadi bagian penting untuk mengembangkan pariwisata di Maluku. Nah, jadi yang pertama itu ada dari bidang akademika, dari bidang pendidikan, kemudian ada dari bidang usaha atau bisnis, komunitas, pemerintah, dan juga media. Nah, teman-teman, di Maluku sendiri bagi di bidang akademik itu banyak juga ada universitas, ada sekolah-sekolah yang juga mengembangkan pariwisata dan menerapkan pendidikan-pendidikan berbasis pariwisata di Maluku atau pariwisata kepulauan. Sehingga pengembangan pariwisata itu dapat dimulai dari dunia pendidikan itu sendiri. Yang berikutnya pada bagian bisnis, otomatis pariwisata ini kan tidak terlepas dari bagian-bagian promosinya, baik dalam jual belinya dan lain-lain. Nah, untuk itu bisnis sangat diperlukan untuk menunjang pengembangan pariwisata. Yang berikutnya adalah komunitas nih, teman-teman. Nah, kita akan mengembangkan pariwisata itu dimulai dari masyarakat-masyarakat terkecil, kan? Kalau misalnya di bagian hanya pemerintah yang berperan tetapi masyarakatnya tidak, maka pariwisata itu mandek pengembangannya, kan. Nah, jadi komunitas-komunitas kecil di Maluku banyak yang juga berperan aktif dalam pengembangan pariwisata, misalnya komunitas lingkungan, kemudian ada komunitas-komunitas sastra. Nah, salah satu komunitas, kalau sekarang teman-teman ke Maluku, teman-teman akan menemukan banyak sekali komunitas musik di Maluku. Teman-teman tahu bahwa Ambon sendiri terkenal dengan Ambon City of Music. Nah, salah satu budaya yang melekat kuat bagi orang-orang Maluku adalah budaya musiknya. Teman-teman ketika datang ke Maluku saat ini akan menemukan sangat banyak komunitas musik, salah satunya komunitas pecinta ukulele. Nah, teman-teman, anak-anak dari bagian jenjang sekolah, bahkan pendidikan anak usia dini, TK, SD sampai pendidikan lanjut, itu diperkenalkan dengan ukulele. Jadi saat ini ketika teman-teman jalan kemanapun akan menemukan banyak komunitas ukulele yang ada di Maluku. Itu merupakan salah satu wisata budayanya yang dikembangkan oleh komunitas. Tapi tidak terlepas dari itu ada juga komunitas-komunitas pecinta alam yang juga turut menjaga alam, berwisata sambil menjaga alam. Nah, yang paling penting di sini juga adalah pemerintah, kan? Karena pemerintah yang berperan penting untuk pengembangan pariwisata di Provinsi Maluku, tetapi juga tidak terlepas dari bagian-bagian yang lainnya. Kemudian, pariwisata akan asing jika tidak ada media yang mempublikasikan pariwisata itu, teman-teman. Jadi, di sini Provinsi Maluku sendiri memiliki memang banyak sih media yang mengeksplor tentang bagaimana pariwisata di Maluku, tetapi saya melihat pada Provinsi Maluku sendiri, Dinas Pariwisata Provinsi Maluku merupakan salah satu institusi yang turut mengeksplor bagaimana pengembangan pariwisata di Maluku. Teman-teman bisa berkunjung ke akun media sosialnya, ada Dispar Maluku, kemudian ada Instagramnya juga Eksotik
Maluku Tourism, dan Facebook-nya itu ada Dinas Pariwisata Provinsi Maluku. Boleh next, Kak? Nah, kira-kira apa saja yang sudah dibuat nih oleh Pentahelix ini nih? Nah, banyak. Ada pengembangan pariwisata melalui sumber daya manusianya. Karena teman-teman, kalau alamnya sudah bagus tetapi masyarakatnya tidak peduli, sumber daya manusianya rendah, maka pariwisata itu akan sulit mengembangkan. Dan saya rasa bukan hanya di bidang pariwisata saja, tapi dalam berbagai aspek, baik pendidikan maupun ekonomi. Nah, sumber daya manusianya itu diperlukan. Untuk itu, banyak sih pemerintah sudah berkolaborasi dengan komunitas-komunitas dan berbagai pihak untuk pengembangan pariwisata melalui sumber daya manusia. Misalnya pelatihan-pelatihan kepada pelaku usaha, kemudian juga ada pelatihan kepada komunitas-komunitas. Teman-teman kalau sampai di Banda, teman-teman akan menemukan banyak tour guide yang mereka itu juga telah dibekali oleh pemerintah dan juga komunitas-komunitas tertentu. Nah, kemudian yang berikutnya ada promosi-promosi pariwisata yang dilakukan. Pada zaman COVID itu kan orang tidak banyak keluar untuk melakukan perjalanan-perjalanan. Nah, pada saat itulah kesempatan digunakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku untuk mengeksplor tentang pariwisata di Maluku sendiri. Kemudian yang berikutnya ada kerjasama dengan berbagai pihak yang dilakukan untuk pengembangan pariwisata itu sendiri. Berikut, Kak. Nah, kemudian kenapa sih pariwisata itu penting nih? Kenapa harus kita yang turut terlibat dalam pariwisata? Kan itu kerjanya pemerintah. Nah, tidak demikian ya teman-teman. Karena tourism from us to us. Jadi bagaimana kita mengembangkan pariwisata itu sendiri bukan hanya untuk nama destinasinya, tetapi untuk kita sendiri. Ketika kita bisa menjaga alamnya, berwisata dengan menjaga alamnya, maka kita juga terpelihara gitu kan. Kemudian selain itu, ketika kita bisa mengembangkan pariwisata berbasis ekonomi kreatif kan untuk banyak pelaku-pelaku usaha. Nah, kita bukan hanya mengembangkan pariwisatanya saja, tetapi kita mengembangkan sumber daya manusianya. Jadi potensi-potensi pariwisata ini dapat menjadi salah satu tonggak untuk pengembangan ekonomi di Indonesia maupun di Maluku dan di mana saja. Jadi dari pariwisata kita bisa belajar bagaimana mengembangkan ekonomi, kemudian pendidikan, budaya, menjaga, melestarikan alam dan sebagainya. Jadi tourism it's of from us to us. Jadi dari kita dan untuk kita sendiri. Ya, berikutnya Kak. Nah, kemudian kalau teman-teman ke Banda, kira-kira apa yang harus dilakukan sebagai volunteer? What should we do? Apa yang harus kita lakukan? Nah, terkait dengan pariwisata sendiri, mungkin memang ada program-program atau kegiatan-kegiatan lain berbasis kesehatan, kemudian ada pendidikan yang mungkin akan teman-teman lakukan di sana. Tapi terkait dengan pariwisata sendiri, saya rasa hal pertama yang paling penting adalah mempromosikan destinasi pariwisata itu. Tapi saya ingin mengingatkan kembali bahwa ketika kita mempromosikan pariwisata, bukan untuk istilahnya pencitraan ya teman-teman, tetapi kita juga harus menjadi misalnya ketika kita mempromosikan alam, maka kita harus menjadi alam itu. Kita harus turut merasakan suara alam itu dengan apa? Berwisata yang istilahnya ekoturism. Jadi berwisata yang menjaga alam, bukan merusak alam. Nah, jadi promosi pariwisata juga harus dimulai dari diri kita sendiri, karena kita akan mempromosikannya, kita akan menjadi talentnya, akan menjadi teladan bagi orang lain. Nah, gitu kan. Yang berikutnya yaitu menggiatkan pelatihan dan pendidikan berbasis pariwisata. Di sana kan pasti teman-teman akan melakukan banyak kegiatan-kegiatan sosial. Nah, saya harap mungkin hal-hal ini juga bisa disisipkan dalam kerja-kerja dan kegiatan-kegiatan yang teman-teman lakukan di sana agar orang juga bisa mengetahui bahwa pariwisata itu adalah hal yang sangat penting bagi kita semua. Yang berikut adalah mendukung program kebersihan dan keamanan. Nah, teman-teman,
Banda Neira sendiri dikenal bukan cuma di Banda Neira, tetapi ketika teman-teman datang ke Maluku, teman-teman akan menemukan banyak orang-orang yang ramah, yang hidupnya itu saling apa, yang hidupnya itu saling mendukung satu dengan yang lain ya teman-teman. Jadi keamanan dan kebersihan sangat diharapkan untuk dilakukan ketika menjadi seorang volunteer karena agar yang ditinggalkan itu hal-hal baiknya gitu kan teman-teman. Yang berikutnya adalah membentuk organisasi atau komunitas. Nah, organisasi atau komunitas yang dapat teman-teman ada juga yang sudah ada di sana, misalnya komunitas-komunitas sastra, komunitas-komunitas literasi, komunitas lingkungan yang bisa teman-teman temukan di sana dan saya rasa teman-teman bisa berkolaborasi bersama di sana. Kemudian yang berikutnya adalah menyediakan layanan pendampingan bagi wisatawan. Nah, teman-teman, di Banda Neira sendiri ada tour guide. Tour guide-nya itu merupakan anak-anak asli Banda. Jadi, mereka itu walaupun di Banda mereka tidak hanya menjadi anak-anak yang istilahnya hanya pengangguran begitu kan, tidak, tetapi mereka malah diajarkan untuk menjadi tour guide karena Banda ini bukan tempat yang baru kenal wisatawan, baru kenal orang asing yang menginjakan kaki di Banda, tetapi itu sudah jadi jauh sebelum itu. Nah, untuk itu teman-teman bisa bekerja sama dengan anak-anak di sana untuk melakukan pendampingan bagi wisatawan dan juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, serta menjaga warisan budaya, nilai, dan norma etika dalam berwisata. Nah, ini hal yang sangat penting untuk kita semua. Nah, berikutnya, Kak. Nah, terima kasih. Nah, teman-teman, teman-teman akan tahu sendiri ketika teman-teman sudah datang ke Maluku, baru teman-teman akan kira-kira bagaimana kehidupan masyarakat di Maluku, bagaimana berinteraksi dengan mereka, dan mereka orang-orang Banda itu merupakan orang-orang yang sangat terbuka dengan banyak orang dan saya harap teman-teman bisa menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan hati orang-orang masyarakat Banda dan juga dapat menjadi volunteer yang baik nih teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Ada satu quote-nya, kemanapun kamu pergi, pulanglah dengan pengalaman dan kebahagiaannya. Dan tinggalkanlah jejak kaki dan kenangan indahnya. Jangan lupa jangan meninggalkan sampah dan kenangan buruk di Banda. Jadi saya rasa teman-teman yang sudah terpilih di sini menjadi orang-orang hebat yang volunteernya dapat bermanfaat bagi masyarakat Banda. Terima kasih banyak. Nah, mungkin ada teman-teman yang ingin berteman, bertanya banyak tentang Maluku. Saya rasa saya masih punya kekurangan juga, tetapi bisa didiskusikan bersama. Bisa menghubungi saya lewat Instagram, ada Kanidia CR maupun ada juga dari email. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Kak Kanidia. Beri Baik, aplaus terima dulu dong kasih Kak. teman-teman buat Kak Kanidia. Oke, sangat insightful banget ya Kak. Apalagi kan tadi juga ada pariwisata itu dari kita dan juga untuk kita. Seperti itu. Mungkin banyak dari teman-teman yang ingin bertanya. Boleh kita buka sesi Q&A dulu Kak? Boleh Kak. Baik, terima kasih. Buat teman-teman yang mau nanya, boleh langsung raise hand atau tulis di kolom chat ya, kalau nggak bisa on cam dan juga on mic. Boleh di sini ada Kak Grahito Perdana, ini sangat excited banget ya Kak, mungkin sampai belum dibuka sesi Q&A udah raise hand. Oke, silakan Kak Grahito pertanyaannya. Oke, terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Graito Perdana. Izin bertanya, ini kebetulan saya juga memang lahirnya itu di Sulawesi, Sulawesi Tengah tepatnya. Jadi apa? Maksudnya sebelah ya mirip-mirip lah dengan Maluku gitu habitnya ya. Maksudnya yang saya tanya untuk suku ya mungkin di Maluku itu kan memang overall mayoritas kan kepulauan. Kalau di Sulawesi kan memang khususnya di tempat saya itu posisi lokasi saya kan di Teluk Tomini namanya. Memang ada
pulau juga situ. Tapi kalau Maluku kan memang pure provinsinya itu terdiri dari pulau-pulau gitu. Nah, yang mau saya tanya itu apakah juga dominan suku Bajo di Maluku, sementara karena kan yang terkenal itu kalau yang mendiami pesisir itu kan suku Bajo gitu kalau di tempat saya. Nah, kalau di Maluku apakah juga ada suku Bajo atau memang mayoritas ya mungkin suku asli Maluku gitu. Kemudian apakah ada sekolah-sekolah yang memang transportnya itu masih menggunakan sampan? Kalau saya memang ada di pulau namanya itu Kepulauan Togian, ada salah satu pulau di kepulauan itu memang masih membutuhkan akses perahu untuk atau sampan buat ke fasilitas pendidikan di sana gitu. Nah, itu mungkin untuk bertanya itu sementara mungkin saya mau sharing juga terkait keistimewaan Maluku ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya itu, cuman ini saya mau sharing sekalian sharing juga yang saya pernah tahu gitu. Saking istimewanya Maluku itu bahkan eh, seperti halnya kegiatan keagamaan, misal kalau di Islam itu suasana Ramadan tuh sana seperti misal sahur itu sangat excited gitu. Apa pemuda-pemuda sana itu sampai bikin, maksudnya berkumpul melingkar gitu sambil sambil menyanyikan lagu buat apa membangkitkan semangat warga pemuda-pemuda buat apa ya buat bangunin sahur gitu. Jadi memang segitu kuat kerukunan masyarakat Maluku gitu. Jadi ya memang suatu hal yang sangat positif sekali gitu loh. Jadi kerukunan masyarakat itu kan terjaga dengan baik, sangat kuat sehingga bisa membangkitkan semangat juga gitu kan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam. Baik, terima kasih Kak Grahito. Mungkin bisa langsung dijawab Kak Nidia. Boleh, Kak. Ya, baik. Terima kasih untuk sharingnya, Kak. Kak Graito. Luar biasa sekali. Terkait dengan suku nih, Kak. Kalau di Banda sendiri, karena lokasinya itu merupakan yang tadi saya katakan, itu sudah menjadi lokomotif dari pariwisata Maluku. Jadi, untuk kehidupan sukunya itu tidak terlalu terasa, Kak. Tapi ada salah satu pulau, nanti Kakak boleh sharing, boleh share, searching sama teman-teman yang lain juga. Ada namanya itu Pulau Seram. Ada Pulau Seram, ada Pulau Buru. Nah, di situ ada suku-suku yang masih sangat terpencil, teman-teman semua. Jadi, ada namanya suku Naulu. Suku Naulu, itu mereka itu tinggal di pegunungan. Jadi, akses ke sana itu sangat sulit, teman-teman. Akses ke sana itu sangat sulit. Dan untuk sampai ke sana itu bisa berjalan kaki sampai berhari-hari baru bisa tiba di sana karena harus naik turun gunung dan sebagainya. Nah, itu salah satu suku yang sangat dikenal di Maluku, yakni suku Naulu. Sedangkan selain itu untuk sekolah tadi Kakak Granito, untuk sekolahnya di Banda sendiri sekolahnya sudah fasilitasnya sudah terpenuhi, tetapi di Maluku ada banyak sekolah-sekolah yang belum terjangkau oleh pemerintah, maupun kan ada beberapa sekolah juga yang dibentuk oleh gereja, oleh komunitas-komunitas. Nah, itu banyak sekolah yang belum terjangkau oleh pemerintah karena aksesnya yang agak sulit. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ke pulau-pulau terpencil itu memerlukan waktu yang sampai berhari-hari untuk sampai ke sana karena menggunakan kapal laut. Nah, disitulah tempat lokasi-lokasi sekolah yang belum terjamah sampai ke situ, tetapi sedang diupayakan karena banyak sekolah yang juga bahkan untuk kelas 1
kelas 1, 2, 3, 4 digabung jadi satu kelas. Kemudian kelas 5, 6 juga digabung jadi satu kelas karena selain anak-anaknya sedikit tetapi juga fasilitasnya tidak mendukung. Itu teman-teman. Dan terima kasih juga untuk sharing tentang toleransinya. Toleransi beragama di Maluku itu sangat luar biasa. Nanti teman-teman bisa sampai ke sini dan teman-teman bisa merasakan sendiri bagaimana toleransi. Mungkin itu Kak yang bisa saya jawab. Nanti kalau memang masih kurang boleh di kirimkan pesan saja, nanti saya bisa berdiskusi bersama. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Kak Grace itu mungkin ada follow up lagi Kak yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya ingin membacakan pertanyaan yang ada di komentar. Ini sepertinya banyak sekali yang bertanya, mulai dari Kak Nahdia nih. Izin bertanya Kak, hal apa yang spesial atau berbeda dari adat daerah lain yang perlu kita perhatikan sebagai volunteer agar bisa membaur dan diterima oleh masyarakat Maluku atau Banda? Begitu. Mungkin bisa dijawab Kak Nidia. Maaf Kak, tadi inti pertanyaannya. Baik, saya ulangi Kak. Hal apa yang spesial atau berbeda dari adat daerah lain yang perlu kita perhatikan sebagai volunteer agar bisa membaur dan diterima oleh masyarakat Maluku atau Banda? Baik, terima Seperti itu, kasih Kak. Kak. Kalau adat yang spesial atau setiap tempat atau setiap daerah itu punya ciri khasnya masing-masing ya. Jadi itu berpulang dari bagaimana kita sendiri saja yang melestarikan adatnya. Nah, salah satunya sebenarnya semua adat di Maluku itu berpatokan pada nilai-nilai norma dan etikanya ya teman-teman. Jadi saya rasa bukan cuma di Maluku saja, tetapi di banyak tempat bahwa menjaga sopan santun, kemudian menjaga etika dalam berwisata dan sebagainya. Karena bukan dikatakan sebagai sesuatu yang mistik ya teman-teman, tetapi itu juga merupakan misalnya dan teman-teman tidak istilahnya contohnya tidak menghargai daerah itu ataupun tidak menghargai orang-orang di situ, maka percaya atau tidak pasti ada hal-hal yang tidak baik sebagai teguran gitu teman-teman. Dan saya rasa adat istiadat itu yang perlu dijaga. Jadi ada aturan-aturan tertentu, misalnya tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Saya rasa sampai sana, nanti sampai di Banda baru diarahkan karena banyak sekali yang dapat teman-teman pelajari di sana. Dan kalau saya sendiri memang ke Banda tapi tidak lama. Saya tidak berdomisili di Banda, saya domisilinya di Kota Ambon, tetapi rata-rata untuk adat istiadat atau nilai-nilai yang harus dijaga ya nilai-nilai normal dan etikanya saja, Kak. Karena setiap tempat itu memiliki penghargaan atas wilayahnya sendiri, jadi saya rasa itu hal yang sangat penting untuk kita semua junjung tinggi bersama. Baik, terima kasih. Mungkin dari Kak Nadia Diani, apakah sudah terjawab Kak? Ada follow up lagi pertanyaan atau mungkin sudah cukup? Baik, saya kira juga sudah cukup. Kita next ke pertanyaan selanjutnya ya Kak mungkin. Izin bertanya Kak, mata pencaharian orang Maluku kan didominasi sebagai nelayan. Apakah di sana terdapat program pemberdayaan yang sudah disediakan oleh pemerintah atau bahkan didirikan oleh kumpulan nelayan tersebut untuk bisa mengkondisikan hasil dari mata pencaharian tersebut? Misalkan ada nama program yang Kakak tahu apa ya Kak? Dan apakah sudah ada goals seperti sudah ada kerjasama akad penyortiran hasil mata pencaharian mereka dengan wilayah tertentu, atau bahkan masih kurangnya pemberdayaan yang menyebabkan kurangnya permaksimalan hasil pencaharian mereka? Terima kasih Kak Kanidia. Silakan dijawab Pak. Iya baik, terima kasih
Kakak siapa tadi yang bertanya? Dari Kak Kakak Nova. Nova. Ya, baik, makasih Kak Nova. Pertanyaan yang luar biasa. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa kebanyakan masyarakat Maluku itu merupakan mata pencarian mereka itu nelayan ya. Dan pemerintah juga memperhatikan apa yang menjadi mata pencarian oleh masyarakat Banda dan masyarakat Maluku pada umumnya. Jadi banyak usaha-usaha yang telah dikembangkan, misalnya teman-teman ada eh, pelaku-pelaku usaha yang usahanya itu malah di eh, jadi bukan hanya di Banda saja, misalnya usaha ikan-ikannya, tapi juga dikirim ke pulau-pulau lain yang memang dapat menggunakan produk-produk dari hasil-hasil olahan itu. Misalnya ada pembuatan abon ikan, kemudian ada juga penjualan ikan asin, teman-teman tahu kan ikan asin. Nah, itu jika hasil-hasil lautnya melimpah, maka ikan-ikan itu akan dikeringkan dan kemudian dijual dalam produk-produk seperti itu. Nah, pemerintah sangat menunjang hal ini dengan yang pertama, selain melakukan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat umumnya, tetapi juga melakukan pelatihan-pelatihan misalnya bagaimana cara packing packing hasil-hasil kerja mereka, hasil-hasil usaha mereka itu dan diekspor ke luar daerah misalnya ya. Salah satunya juga pernah hasil bukan ikan sih ya teman-teman, tapi ada hasil olahan sagu yang juga menjadi dikirimkan sampai ke luar negeri ya, luar negeri sebagai salah satu hasil pengolahan sagu di Maluku. Misalnya ada cemilan-cemilan sagu yang digunakan, tetapi juga ikan-ikan yang diekspor juga ya teman-teman. Karena kita juga tahu bahwa Maluku juga menjadi salah satu lumbung ikan nasional yang menjadi penghasil ikan yang lumayan banyak di Maluku, di Indonesia. Mungkin itu, Kak, apakah menjawab? Baik, terima kasih Kak untuk jawabannya dari Kak Nova di kolom chat. Mungkin selanjutnya kita ke next pertanyaan lagi ya Kak. Ini dari Kak Ronai. Mohon izin Kak, saya ingin bertanya bagaimana peran pemerintah itu sendiri mengenai pariwisata dan budaya di Maluku. Apakah sangat antusias atau gimana? Dan apakah ada kekurangan sendiri dari pariwisata? Kan terkenal akan pariwisata alamnya. Nah, apakah di sana masih ada kekurangan dalam hal pencaharian? Terima kasih. Sudah jelas Kak Nidia? Jelas, Kak. Terima kasih. Sebenarnya untuk peran pemerintah, apakah pemerintah sangat antusias? Jawabannya iya, Kak. Untuk Gubernur Maluku saat ini, kakak-kakak, teman-teman bisa langsung buka searching di Instagramnya Dinas Pariwisata Dispar Maluku atau Eksotik Maluku Tourism. Nah, teman-teman bisa menemukan banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku untuk mengeksplor, mempromosikan budaya Maluku. Salah satu yang baru selesai di bulan ini tanggal 12 sampai 14 kalau tidak salah ada Spice Island Festival. Itu festival yang dilaksanakan di Banda. Jadi ada adatnya itu ada acaranya buka kampung, ada perahu belang, cakalele, kemudian ada kasih makan hutan dan laut istilahnya, dan juga ada pameran ekonomi kreatif. Nah, budaya-budaya Maluku juga ditampilkan situ. Ada juga untuk ulang tahun Provinsi Maluku kemarin, itu dilakukan Festival Budaya Maluku. Nah, pada acara itu bukan hanya budaya Maluku yang ditampilkan, karena di Maluku ini juga kan banyak pendatang-pendatangnya kan, teman-teman. Jadi budaya se-Indonesia itu juga acaranya itu dikemas sebagai semacam festival pentasan seni yang menampilkan berbagai budaya tariannya, penampilan musiknya semuanya ditampilkan di situ. Jadi untuk antusias sendiri dari pemerintah itu sangat luar biasa.
Ya, semoga menjawab Kak. Kemudian yang berikutnya terkait dengan kekurangan. Nah, pasti ada kurangnya saja Kak. Jadi kelebihan dan kekurangan itu ada, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kekurangan-kekurangan itu menjadi salah satu motivasi untuk pemerintah sendiri dan masyarakat untuk mengembangkan pariwisata menjadi lebih baik lagi kan, karena belajar kekurangan itu dijadikan bukan untuk menjatuhkan tetapi untuk menjadi pembelajaran demi mengembangkan pariwisata sendiri. Kekurangannya sendiri yang saya sebutkan tadi bahwa sumber daya manusianya harus lebih ditingkatkan lagi agar orang tidak hanya mencari ikan misalnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga bisa untuk diekspor keluar dan sebagainya. Mungkin itu Kak, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Kanidia. Ini ada lagi dari Kak Senki Desta. Pulau Swangi itu tidak bisa dilihat ya Kak, karena sangat terpencil ya. Nah, iya, baik. Terima kasih. Untuk Pulau Swangi sendiri ini sebenarnya berbicara tentang hal-hal yang agak mistik ya. Pulau Swangi, saya sendiri belum pernah melihat Pulau Swangi. Hmm, saya sendiri belum pernah melihat Pulau Swangi, teman-teman. Pulau Swangi atau pulau-pulau yang berkaitan dengan hal-hal gaibnya. Karena itu memang ya tidak ada penelitian yang berbicara tentang hal itu. Dan itu juga di luar nalar dan di luar keterbatasan manusia. Jadi emang kita nggak pernah tahu di mana Pulau Swangi itu di mana dan orang-orang seperti apa. Kita hanya pernah dengar cerita-cerita leluhur tentang itu dan orang-orang tertentu yang mungkin mereka memiliki kemampuan untuk melihat hal itu. Jadi untuk Pulau Swangi sendiri tidak ada di peta atau karena mungkin alasannya terlalu terpencil atau apa tidak ada Kak, karena kita nggak pernah tahu dan melihat sendiri Pulau Swangi itu seperti apa. Tapi terima kasih karena Maluku juga banyak hal-hal mistiknya yang bisa teman-teman temukan, jadi bisa teman-teman pelajari juga sebagai hanya sebagai pengetahuan bersama gitu teman-teman. Baik, terima kasih Kak Kanidia. Dari Kak Desta sudah terjawab ya Kak? Baik, mungkin tadi pertanyaan dari Kak Senki Desta menutup sesi Q&A pembekalan hari ini. Terima kasih Kak Kanidia untuk materi yang disampaikan kepada kami. Selanjutnya ada sesi penyerahan sertifikat untuk narasumber kita Kak Kanidia sebagai ucapan terima kasih kami karena sudah menjadi pembicara di pembekalan kami sebagai delegasi ke Banda Neira. Dan untuk sertifikat saya izin share screen terlebih dahulu ya Kak. Apakah sudah terlihat? Baik, mungkin bisa dibantu Kak Alia untuk screenshot. Baik, aku izin screenshot 1, 3, 2, 1. Sekali lagi teman-teman, 3, 2, 1. Mungkin sekali lagi bisa di stop share ya Kak, biar aku screenshot teman-teman semua. Baik, untuk teman-teman yang masih belum on cam, boleh langsung on cam aja karena kita akan dokumentasi dengan Kak Kanidia. Silakan Kak Alia, minta tolong. Oke, mungkin buat teman-teman yang belum on cam, yuk ditunggu 20 detik. Yuk teman-teman, on cam dulu yuk. Oke, siap. Mungkin udah ya, udah rame juga. Aku izin screenshot dalam 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Udah, silakan Pak. Baik, terima kasih Kak Alia atas bantuannya untuk screenshot. Baik, terima kasih untuk Kak Kanidia atas waktu dan kesempatannya. Eh, Mungkin ada sepatah dua patah kata Kak untuk teman-teman delegasi sebelum kita mengakhiri sesi pembekalan hari ini. Iya, baik. Terima kasih banyak untuk
kakak-kakak semua yang sudah boleh dengan sangat antusias memberikan diri menjadi volunteer ke Banda Neira. Semoga Banda bisa menjadi tempat teman-teman belajar dan menjadi tempat teman-teman berbagi. Seperti kata Sultan Syahrir, jangan mati sebelum ke Banda. Dan saya mau bilang bahwa jangan pulang meninggalkan sampah. Mungkin itu saja. Pulanglah dengan sesuatu yang berharga dan tinggalkan sesuatu yang berharga di Banda untuk kita semua. Dan saya rasa teman-teman merupakan generasi muda yang menggunakan kemudaannya untuk hal-hal yang mulia, hal-hal yang terkait dengan pengembangan manusia, dan saya sangat berterima kasih untuk hal itu. Terima kasih juga kepada teman-teman dari YAK Indonesia yang sudah boleh melakukan hal-hal luar biasa ini. Mungkin itu, Kak. Baik, terima kasih Kakak Nidia. Semoga materi tadi bisa menjadi bekal kami untuk pergi ke Banda Neira. Oke, untuk rekan-rekan delegasi, jangan kemana-mana dulu karena sebentar lagi kita akan melanjutkan sesi pembekalan yang kedua. Saya izin keluar duluan, boleh Kak, teman-teman semuanya? Boleh Kakak Nidia? Makasih, Terima kasih Kak. Kak. Ya, Terima terima kasih kasih Kak semuanya. Kanidia. Ya.